Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman belajar semua. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai probabilitas pemodelan ketidakpastian. Teori probabilitas sering didefinisikan sebagai peluang atau kemungkinan suatu kejadian. Manfaat mengetahui probabilitas adalah membantu pengambilan keputusan yang tepat karena kehidupan di dunia tidak ada yang pasti dan informasi yang tidak sempurna. Contohnya teori probabilitas, contoh kasusnya kapan pandemi COVID-19 berakhir. Benarkah pandemi COVID-19 berakhir di tahun 2021? Tentu jawabannya bisa iya, bisa tidak. Karena pada tahun 2022 sekarang masih ada kasus-kasus kasus COVID yang terjadi, tapi banyak juga sekarang orang yang lebih ke new normal. Jadi jawaban tadi bisa iya bisa tidak, itu tidak pasti, berarti bersifat kemungkinan. Sebuah kejadian pasti disebut deterministik, sedangkan kejadian tidak pasti disebut probabilistik. Probabilitas tadi kemungkinan, probabilistik itu tidak pasti. Probabilitas atau peluang tadi suatu ukuran tentang kemungkinan suatu peristiwa atau event akan terjadi di masa mendatang. Probabilitas dinyatakan antara 0 sampai 1 dalam persentase. Contoh kasusnya, contoh pemampatan dari probabilitas pembelian harga saham berdasarkan analisis harga saham, terus peluang produk yang diluncurkan perusahaan, sukses atau tidaknya, dan lain-lain. Pendekatan probabilitas, pendekatan klasik peristiwa mempunyai kesempatan yang sama untuk terjadi yang sama besar. Dengan rumus, probabilitas suatu peristiwa sama dengan jumlah kemungkinan peristiwa dibagi jumlah total kemungkinan hasil. Contoh, misalkan kegiatan melempar koin. Suatu koin itu mempunyai dua sisi, angka dan gambar. Saat kita lempar, ada kemungkinan. Jumlah kemungkinannya berapa? Satu, yang saat dilempar akan jatuh. Kemungkinannya ada berapa? Ada gambar atau angka. Dan jumlah total kemungkinannya berapa? Ada dua. Saat kita lempar itu ada dua kemungkinan. Kemungkinan hasilnya gambar atau angka. Saat jatuh baru hasil dari peristiwa itu bisa gambar, bisa angka. Terus pendekatan relatif. Probabilitas suatu kejadian tidak dianggap sama tergantung dari berapa banyak suatu kejadian terjadi. Probabilitas kejadian relatif memiliki rumus jumlah peristiwa yang terjadi dibagi jumlah total percobaan atau kegiatan. Contoh jual beli saham di Bursa Efek Indonesia terdapat 3.000 transaksi yang terdiri atas 2.455.000 transaksi jual dan 545.000 transaksi beli. Probabilitas jualnya tadi 2.455.000 dibagi
transaksi yang terdapat di Bursa Efek Indonesia tadi sebesar 3 juta dan menghasilkan 0,82, dan probabilitas belinya tadi, transaksi belinya kita memiliki angka 545.000 dibagi jumlah total transaksi tadi sebesar 3 juta akan mendapat nilai 0,18. Ada terus pendekatan subjektif. Probabilitas suatu kejadian didasarkan pada penilaian pribadi yang dinyatakan atas suatu derajat kepercayaan. Contoh, menurut Menteri Keuangan Indonesia periode 2020-2022, Indonesia tidak akan pernah krisis karena fondasi ekonomi kuat. Itu sebuah penilaian pribadi atau subjektif dari pribadi. Bisa saja kemungkinan bisa terjadi, bisa tidak. Terus Anda akan mendapat nilai minimal B untuk mata kuliah analitik bisnis. Itu juga terjadi kemungkinan bisa iya, bisa tidak. Tapi itu pendekatan subjektif. Pendekatan atas pendapat pribadi sendiri ya. Konsep dasar hukum probabilitas. Dalam suatu percobaan ada beberapa kemungkinan. Peristiwa saling lepas, mutually eksklusif, adalah terjadinya suatu peristiwa tidak terjadi pada waktu yang sama. Kejadian saling lepas, A iris B, hukum penjumlahan kan, P itu probabilitas, dan kurang probabilitas A atau probabilitas B sama dengan probabilitas A ditambah probabilitas B. Contoh, misalkan kita probabilitas A sama dengan 0,35, probabilitas B sama dengan 0,40, dan probabilitas C sama dengan 0,25. Maka probabilitas A atau C sama dengan 0,35 ditambah 0,25 sama dengan 0,60. Itu hukum perjumlahan dari probabilitas. Terus ada probabilitas lengkap terbatas kolektif. Kolektif eksklusif adalah sedikitnya suatu dari seluruh hasil yang ada. Pasti terjadi pada setiap percobaan atau kegiatan yang dilakukan. Misalkan probabilitas A atau probabilitas B sama dengan probabilitas A ditambah probabilitas B dikurang probabilitas AB. Contoh, kita mempunyai apabila probabilitas AB sama dengan 0,2, maka probabilitas A atau B sama dengan probabilitas A tadi kita dapat angka 0,35 dan probabilitas B-nya 0,40 dikurang probabilitas AB-nya tadi 0,2 sama dengan 0,55. Itu suatu probabilitas tidak saling lepas ya. Terus ada hukum perkalian. Probabilitas A dan probabilitas B sama dengan probabilitas A kali probabilitas B. Contoh, apabila probabilitas A sama dengan 0,35 dan probabilitas B sama dengan 0,25, maka probabilitas A dan B sama dengan 0,35 kali 0,25 sama dengan 0,0875. Terus ada kejadian bersyarat. Kejadian bersyarat ini dengan rumus probabilitas B akan terjadi jika probabilitas A sudah terjadi sama dengan probabilitas AB dibagi probabilitas A. Probabilitas bersyarat suatu peristiwa B dan syarat peristiwa A sudah terjadi terlebih dahulu. Terus ada namanya peristiwa pelengkap complementary event.
Dengan rumus probabilitas A tambah probabilitas B sama dengan 1 atau probabilitas A sama dengan 1 kurang probabilitas B. Untuk membantu menyelesaikan kejadian tidak pasti ada namanya diagram pohon. Diagram pohon ini berbentuk pohon yang membantu mempermudah mengetahui probabilitas suatu peristiwa. Misal kita memiliki contoh kasus keputusan jual beli sebuah saham, kita mempunyai ini probabilitas bersyarat dengan jenis sahamnya BCA, BLP, BNI, di mana probabilitas bersyaratnya 1 dengan nilai jual 0,6 dan beli 0,4. Kita mempunyai jenis saham BCA 0,35, BLP 0,10, BNI 0,5 dan sama probabilitas belinya juga BCA 0,35, BLP 0,40 dan BNI 0,25. Kita selesaikan dengan perkalian di mana 1 kita kalikan 0,6 terus kita kalikan lagi 0,35 hingga hasilnya 0,21. Perlu kita ingat tadi 1 itu pasti terjadi dan 0 itu mutlak tidak terjadi. Terus kita lanjut lagi hitung di probabilitas jual di mana 0,6 dengan jenis saham BLP 1 dikali 0,6 dikali 0,40 0,24, seterusnya kita kalikan. Dari hasil akhir perkalian tadi kita jumlahkan nilainya sehingga mendapatkan nilai 1 yang berarti kemungkinannya pasti terjadi. Saya rasa cukup sampai di sini. Buang buruknya, ambil baiknya, salah kata mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.